Selamat pagi adik-adik terkasih. Jumpa lagi dengan Ibu Tessa dan Kak Puspa. selamat hari Minggu. Gimana? Sudah siap ibadah minggu ini? Mari kita bersama-sama memulai ibadah ini dengan satu pujian, Pahlawan Kecil. Dengan sukacita kita bernyanyi. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Adik-adik yang terkasih, yuk kita awali ibadah sekolah minggu pada hari ini dengan berdoa. 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang malam hingga pagi ini. Kami boleh bangun dengan badan yang sehat. Kami mau mengucap syukur berkat kesehatan, kekuatan yang Tuhan terus berikan kepada kami semua. Tuhan Yesus, jika sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, kiranya Tuhan menuntun dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Ajar kami untuk selalu memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami mau serahkan ibadah sekolah minggu ini dalam penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang terkasih, mari terus kita bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari adik-adik, sebagai ungkapan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan dapat dikumpulkan dengan cara Dimasukkan ke celengan pribadi di rumah, lalu disetorkan melalui kantor gereja atau transfer via rekening gereja. Bisa dibantu mama papa, atau bisa dengan cara scan barcode di bawah ini ya. Mari kita iringi persembahan dengan satu pujian, beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu segenap hati.
Adik-adik, mari kita bawa persembahan yang telah kita kumpulkan hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Tuhan, karena kasih karunia dan berkat yang boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini. Terima kasih untuk persembahan yang telah kami kumpulkan pada hari ini. Kiranya persembahan ini berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, berikan hikmat dan kebijaksanaan yang daripadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik terkasih, mari kita menyambut firman Tuhan dengan satu pujian, Pekerja Kristus yang mulia. Ya, selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali dalam firman Tuhan hari ini. Kita sama-sama akan menyimak bagian Alkitab yang akan kita baca sama-sama pada pagi hari ini. Inilah Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Sebelumnya itu, marilah kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong berkati kami dengan Roh-Mu yang kudus agar kami boleh memahami apa yang kami baca daripada firman-Mu. Biarlah kami bertumbuh berakar di dalam Kristus Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab yang kita baca tadi sudah kami sebutkan dari Yohanes pasal Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 21. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api
yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari seluruh segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan melaksanakan firman Tuhan dengan sungguh. Nah, anak-anak sekalian, dari pembacaan ini kita melihat ada kisahnya Petrus. Petrus yaitu adalah murid yang dekat dengan Tuhan Yesus. Tetapi dia tidak mengakui mengenal Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus mengasihinya. 3 kali pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus, apakah dia mengasihi Tuhan Yesus? Dijawab 3 kali bahwa dia mengasihi Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu pengampunan dari Tuhan Yesus memberi kekuatan bagi Petrus untuk menyerahkan hidupnya, untuk memikul salib dan melayani Tuhan Yesus. Nah, anak-anak sekalian, selanjutnya kita mengetahui hidup Petrus yang menyerahkan diri untuk berani. Ya, dia bertanggung jawab, dia menghadapi bahaya, kesulitan dan lain-lain. Dia tidak takut dan gentar. Nah, Petrus menyadari pengampunan Tuhan Yesus sangat berarti. Yang kedua, Petrus mengasihi Tuhan Yesus, mengenal hal dari Tuhan Yesus, karya penyelamatan. Dan yang ketiga, menyadari dipenuhi oleh Roh Kudus yang nampak seperti lidah-lidah api. Anak-anak, apakah juga kita mau mengasihi Tuhan Yesus? Ya, kita mengasihi Tuhan Yesus, maka Tuhan akan memberikan kekuatan untuk menjadi saksi-saksinya. Nah, setiap orang yang telah menerima kasih Tuhan Yesus akan disanggupkan mengasihi Tuhan Yesus dan berani menjadi saksi Kristus dengan pimpinan Roh Kudus. Anak-anak berani menjadi saksi Kristus lewat sikap hidup, misalnya bersih, berkorban, tidak sombong, penurut, rela berbagi, berjiwa sosial, periang, bertanggung jawab, gemar memuji Tuhan, mau berubah, murah hati, penyayang, peduli, dan bersahabat, dan lain-lain. Itu adalah sikap hidup. Dan anak-anak berani menjadi saksi Kristus lewat prestasi dan hal-hal positif lainnya. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu beda dengan teman-teman tetangga. Kiranya tetangga, keluarga menjadi bagian yang baik dari keluarga kita dan bagian yang teruji. Marilah kita bersama dengan sikap sempurna, berdiri dengan sempurna, kita mengakui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang terkasih, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan saatnya kita akan aktivitas. Nah, aktivitas hari ini sangat mudah. Nah, kita akan mewarnai gambar lidah api. Contohnya seperti ini. Adik-adik boleh menggambar sendiri atau adik-adik mencari di internet. Nah, setelah itu adik-adik warnai. Kira-kira hasilnya nanti seperti ini. Nah, setelah selesai mewarnai, nanti difoto dan kirim ke nomor Ibu Ami yang ada di bawah ini. Nah, sebelum kita melakukan aktivitas, yuk kita saksikan sama-sama aktivitas adik-adik minggu lalu. I got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the joy of Jesus in my heart. Yes, I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the peace that passes understanding down in my heart. Down Adik-adik yang terkasih, sebentar lagi ibadah kita akan selesai. Mari kita bersama-sama menjalankan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjadi pekerja-pekerja Kristus yang mulia. Mari kita angkat satu pujian, Laskar Kristus. Mari kita bertepuk tangan bersama. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkurang, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkurang, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkurang, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Adik-adik yang terkasih, ibadah sekolah minggu hari ini sudah selesai. Kita akan tutup dalam doa. Nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami yang akan kita ucapkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Satu lipat tangan, dua tunduk kepala, tiga tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menyertai ibadah sekolah minggu hari ini.
dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih untuk firman yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Kiranya selanjutnya firman Tuhan yang boleh kami dengar, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus berkati aktivitas kami selanjutnya sehingga boleh berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,